Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febriani dari kelas 2B D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 2001031043. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah pendidikan agama Islam dengan judul Sholat dan Keutamaan Sholat dalam Kehidupan Sehari-hari. Baik, yang pertama kita masuk kepada pengertian sholat. Secara etimologi, sholat mengandung berbagai arti, yaitu yang pertama, sholat berarti sila, yaitu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat berarti zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat berarti doa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, sholat berarti miraj, yaitu naik jiwa menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat berarti tazkiyah dengan syahadah, yaitu mensucikan hati atau jiwa dari segala bentuk kemusyrikan yang melekat di hati. Ketiga, sholat berarti memperkukuh dan memperkuat rohani, melahirkan rasa percaya diri. Keenam, sholat berarti meningkatkan daya konsentrasi, melatih disiplin diri. Selanjutnya, sholat berarti melatih keseimbangan antara spiritual, emosional, intelektual, dan nafsu biologi di bawah kekuasaan iman. Selanjutnya, definisi sholat secara terminologi adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan niat yang disertai takbir, disudahi dengan salam yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan dan keutamaan ibadah sholat. Yang pertama, tujuan sholat. Tujuan sholat yang pertama yaitu untuk menyembah Allah. Yang kedua, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mencegah manusia berbuat keji dan mungkar. Yang kedua yaitu keutamaan sholat. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, badannya senantiasa sehat. Ketiga, dijaga oleh malaikat. Yang keempat, diturunkan berkah untuk rumahnya. Yang kelima, mukanya akan kelihatan tanda orang yang saleh. Yang keenam, Allah akan melembutkan hatinya. Ketujuh, dapat melalui jembatan Shiratul Mustaqim layaknya seperti kilat. Kedelapan, akan diselamatkan dari api neraka. Kesembilan, Allah menempatkannya ke dalam golongan orang-orang yang tidak takut dan bersedih. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fungsi sholat khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Sholat memiliki banyak fungsi atau hikmah, antara lain mendidik orang agar disiplin dengan waktu, karena ibadah sholat harus dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Sholat juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Dengan melakukan sholat, perbuatan dapat dikontrol dengan baik, karena setiap waktu sholat dia akan menghadap kepada Allah untuk memohon petunjuk dan meminta ampun. Pribadi yang terkontrol sedemikian rupa akan cenderung bertingkah laku yang baik dan terhindar dari perbuatan dosa, sehingga setiap selesai sholat dia akan kembali kepada rutinitas dengan jiwa yang bersih. Selanjutnya, yang keempat itu hikmah sholat dilihat dari segi keimanan dan kesehatan. Yang pertama, bacaan sholat sebagai media berzikir. Sebagai besar dari bacaan sholat adalah bermuatan zikir yang berfungsi untuk memperoleh ketenangan jiwa dan relaksasi. Zikir yang terkandung dalam bacaan sholat antara lain adalah takbir, tahmid, tahlil. Kedua, bacaan sholat sebagai media berdoa. Ketiga, hikmah sholat menyadarkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Manusia selalu butuh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayahnya melalui sholat sebagaimana yang dicontohkan dan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Dari seluruh amal perbuatan manusia dalam hidupnya, sholatlah yang pertama kali dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak nanti. Baiklah, itulah hikmah dari sholat. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari sholat dalam kehidupan sehari-hari ini,
Itu sholat merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan ibadah wajib paling penting, di mana akan dihisab pertama kali sewaktu di akhirat nanti. Ini menjadikan manusia harus selalu memperhatikan salatnya dengan baik dan khusyuk. Baiklah, sekian video presentasi saya pada kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.